Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyiduna Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai. Dari segenap para asatid, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat, para muallim, para mudaris, para tuan-tuan guru, yang insyaallah guru-guru kita senantiasa dipanjangkan usianya oleh Allah fi siha wal afiyah fi taatillah wa rasulah. Begitu juga dari para habaib, para abna'i Rasulillah, para anak cucu baginda Nabiuna Muhammad, para keturunan Sayyiduna Muhammad, para darah daging Sayyiduna Muhammad, para pemilik mahkota agung Sayyiduna Muhammad, para penerus perjuangan tongkat estafet Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak ada di hadapan kita. Kita doakan guru-guru kita Habib Idrus dan para habaib yang lainnya, Syed Ibrahim, dan juga nanti ada Habib Bahar bin Sumait. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa dipanjangkan usianya ada Allah fi siha wal afiyah fi taatillah wa rasulah, dijaga oleh Allah dengan sebaik-baik penjagaan, dimenangkan perjuangannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan ilmu yang barakah, manfaat dunia sampai akhirat, amin ya rabbal. Tidak lupa juga apresiasi setinggi-tingginya saya berikan kepada segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, dan juga segenap panitia yang bekerja keras dan masyarakat ahli kampung yang ada di tempat ini. Harapan kita mudah-mudahan yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang punya kesalahan diampuni oleh Allah. Yang punya usaha diberkahi oleh Allah. Yang berumah tangga jadi sakinah mawaddah warahmah. Yang belum punya keturunan mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Yang sudah memiliki keturunan mudah-mudahan menjadi anak-anak yang baik, berbakti kepada Allah, Rasul dan orang tuanya, amin ya rabbal. Alhamdulillah, limpahan puja dan puji syukur kehadirat Allah Al-Malik Al-Ahad Al-Fardu Samad Alladhi lam yalid wa lam yulad. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa, yang Maha Sempurna, yang Maha Bijaksana. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang memilah dan memilih siapa di antara hambanya yang malam ini bisa tenggelam dalam samudera rahmat dan ridhanya. Salawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratir Rasul, imamuna wa qudwatuna wa sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdhalis salawat wa ta'zim, yang dengannya kita diajarkan, dibimbing, diarahkan, dituntun untuk bisa menjadi seorang hamba yang baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya kita senantiasa diperjuangkan baik dalam hidup dan matinya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beruntung kita dijadikan bagian dari Sayyiduna Muhammad. Ya bakhta Nabi Rasulullah, beruntung kita dijadikan umat Sayyiduna Muhammad, Nabi yang agung nan mulia, yang kita pun menjadi umat yang mulia sebab kemuliaan baginda Nabiuna Muhammad. Tidak ada umat yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran kecuali umat Sayyiduna Muhammad. Terangkatnya derajat kita, terangkatnya kedudukan kita, tiada lain dan tiada bukan karena Sayyiduna Muhammad. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitam. Ya Allah, jadikan perkumpulan kami puncaknya adalah husnul khatimah. Wa atina ma qad sa'alna min atayakal jisam. Ya Allah, Engkau zat yang maha mengetahui apa yang kami inginkan dari hajat-hajat kami, maka berikan apa yang kami mau ya Allah dengan pemberian-Mu yang luhur nan agung. Saudara yang dimuliakan oleh Allah,
Malam ini kita berkumpul di dalam perkumpulan yang diagungkan oleh Allah di hadapan malaikatnya. Perkumpulan yang begitu istimewa, yang dipuji nama Allah subhanahu wa ta'ala di tempat ini, ditinggikan nama Allah, disucikan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga diagungkan serta dimuliakan daripada nama baginda Nabiuna Muhammad. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau mengatakan, man jama'a li maulidin nabi ikhwanan, siapa orang yang berkumpul di dalam memperingati kelahiran baginda Nabiuna Muhammad, wa hayya'at ta'aman, atau mereka belum bisa hadir, enggak apa-apa, tetapi mereka yang menyumbang dari hal konsumsi maupun materi, saudara, ikut andil, ikut serta, ikut ambil bagian di dalam kegembiraan atas kelahiran Sayyiduna Muhammad. Wa ahla makanan, belum bisa nyumbang karena minimnya harta yang dia punya, gak ada masalah, minimal ikut kerja bakti mempersiapkan tempat untuk menampung para pecinta baginda Nabiuna Muhammad. Mereka buka pintu-pintu rumah mereka untuk menampung para jamaah. Mereka berikan lahan-lahan mereka untuk dijadikan parkiran kendaraan para jamaah yang sedang rindu kepada Nabi Muhammad. Wa amila ihsanan, gak bisa hadir gak apa-apa, mungkin ada udzur syar'i, gak bisa nyumbang gak jadi masalah, mungkin belum ada kemampuan, gak bisa ikut kerja bakti mempersiapkan tempat pun gak jadi soal, karena mungkin ada sesuatu udzur yang dia miliki sehingga gak bisa kerja bakti. Minimal berlaku baik dalam peringatan maulid baginda Nabi Muhammad. Termasuk perlakuan baik, duduk dengan hati yang hadir, yang penuh dengan rasa ta'zim kepada Nabi, rindu dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga termasuk perlakuan baik ketika ada masyarakat yang ingin mengadakan maulid, jangan diganggu, jangan dipersulit, saudara. Itu termasuk perlakuan baik di dalam maulid baginda Nabi Muhammad. Wa kana sababun li qiraatih, dan adapun mereka adalah seorang penyebab yang menjadi adanya pembacaan maulid baginda Nabi Muhammad di tengah-tengah kampung kita. Yaitu mereka sekelompok panitia yang bekerja keras, laki perempuan, tua muda, bahu-membahu. Mereka gotong royong. Beberapa hari kemarin mereka nggak bisa tidur, mereka lelah, mereka tidak istirahat semata-mata hanya untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Sayyiduna Muhammad. Yang hadir maulid, yang nyumbang maulid, yang kerja bakti dalam maulid, yang berlaku baik dalam maulid, yang jadi panitia, mendapatkan kabar gembira dari Imam Syafi'i, ba'atsallahu yaumal qiyamah ma'as-siddiqin was-syuhada was-shalihin fi jannatin na'im. Besok kita semua bakal dikumpulkan oleh Allah bersama kelompok orang-orang saleh, bersama kelompok para syuhada, bersama kelompok orang-orang yang beruntung di dalam sorga yang penuh kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bicara bukan Haji Syafi'i nih, yang bicara Imam Syafi'i. Kalau yang bicara Pak PI, Haji PI saya nggak percaya. Tapi yang bicara adalah salah seorang mujtahid mutlak, salah seorang ulama besar, termasuk salah satu imam mazhab yang mayoritas penduduk Indonesia bermadhab Syafi'iyah, menganut daripada madhabnya, yang mana pendapatnya bisa dipertanggungjawabkan, saudara. Maka insya Allah mudah-mudahan Rasulullah memandang wajah kita satu demi satu. Rasulullah akan mengenali kita. Kalau Nabi tidak menemukan kita, ada di belakang barisannya, mudah-mudahan Rasulullah cari kita sampai ketemu dan memberikan syafaat buat kita semua. Dan khususnya memberikan syafaat buat kedua orang tua kita. Amin ya Rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini perkumpulan istimewa. Gak ada perkumpulan yang kemuliaannya, keagungannya melebihi perkumpulan ini. Sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau menyampaikan di dalam magalahnya, di dalam untaian mutiaranya, masih ke Majma'al Maulid Yujallil Kurub. Tidak ada perkumpulan yang melebihi keagungan kemuliaannya dibanding dengan perkumpulan Maulid baginda Nabi Muhammad.
Perkumpulan Maulid Nabi adalah sebaik-baik perkumpulan yang ada di muka bumi. Dan siapa yang memiliki hajat di dalamnya maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zawaqat tabatik yal asi idza batatu. Hei para pelaku maksiat. Hei para pelaku dosa. Siapa? Kita semua. Yang bicara, yang dengerin, yang di atas, yang di bawah semuanya punya dosa di sini, saudara. Kita semua. Hei para pelaku dosa, ini waktu yang tepat untuk tobat kepada Allah berkat Nabi Muhammad. Tobat kita bakal diterima, dosa kita akan diampuni, saudara. Dzal jama' la yaghfiru bihi jami'udz dzunub. Perkumpulan ini perkumpulan yang tidak diragukan lagi, semua yang kumpul di dalamnya dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita pernah mendengar bagaimana Nabi Allah Adam membawa satu kesalahan, dikeluarkan dari sorga turun ke muka bumi. Dia tebus satu kesalahannya dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala berlinang air mata. Ini sujudnya seorang rasul. Bukan orang biasa kayak kita yang kalau tobat dimainin, saudara. Ini sujudnya seorang rasul yang sungguh dari dalam hatinya memiliki penyesalan yang tinggi dan dalam. Sujudnya yang begitu lama. Sebagian ulama mengatakan 40 tahun, sebagian lagi mengatakan 100 tahun menebus satu kesalahan, saudara. Belum kunjung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah ilhamkan satu doa yang dengan doa itu Allah taala akhirnya memaafkan Nabi Allah Adam. Allahumma ghafirli bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Ya Allah, dengan kemuliaan pemilik nama Muhammad ampunin kesalahan saya. Tawassul kepada Sayyiduna Muhammad. Kalau bahasa kasarnya jual nama Nabi. Jual namanya Rasulullah kepada Allah. Ya Allah, dengan kemuliaan yang memiliki nama Muhammad ampunin kesalahan saya. Dengan doa itu akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya kepada Nabi Adam, "Hei Adam, di mana engkau mengenal, di mana kamu mengenal Muhammad?" Saya belum ciptakan. Kamu tahu dari mana nama itu? Allah Ta'ala tanya bukan karena Allah tidak tahu. Allah adalah zat yang maha tahu. Namun Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Adam untuk memberitahu kita supaya menjadi tahu, saudara. Apa kata Nabi Adam? Ya Rab, ketika engkau menciptakan jasadku, meniupkan ruh dalam tubuhku, aku angkat kepalaku, aku buka mataku, aku melihat kalimat-kalimat terukir indah di setiap tiang-tiang arsmu dan setiap pintu-pintu sorgamu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nama yang dapat bersanding dengan namamu, melainkan hanya ada satu nama, dia adalah Muhammadur Rasulullah. Aku ambil kesimpulan pasti ini adalah manusia yang paling kau cintai, ya Allah. Dan akhirnya Allah memaafkan Nabi Allah Adam, saudara. Kita tahu ada 313 Rasul. Yang wajib kita ketahui 25. Tapi sepanjang kehidupan kita nggak pernah tahu ada la ilaha illallah wa Nuh Rasulullah. Padahal Nabi Nuh tetap Rasulullah. La ilaha illallah wa Musa Rasulullah. Betul, Nabi Musa adalah Rasul. Tapi kita nggak pernah dengar itu, saudara. Yang kita pernah tahu, yang kita yakini, yang kita menjadi tauhid dalam diri kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya Rasulullah. Rasulullah itu lahir membawa kemuliaan, bukan mendapat kemuliaan. Perlu dipahami dan dibedakan, saudara. Rasulullah itu lahir membawa kemuliaan, bukan mendapat kemuliaan. Kalau mendapat kemuliaan artinya Rasulullah mulia gara-gara sebab, saudara. Tapi Rasulullah tidak mulia gara-gara sebab. Sebab itu menjadi mulia gara-gara baginda Nabi Muhammad. Sehingga kenapa kok Rasulullah itu Nabi terbaik, Rasul terbaik dilahirkan di bulan biasa, di hari biasa? Bukankah Nabi mengatakan Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah wa afdhul syuhur syahrul Ramadan? Hari terbaik adalah hari Jumat dan bulan termulia adalah bulan Ramadan. Tapi kenapa sehebat Nabi, semulia Nabi, setinggi Nabi, Allah Ta'ala takdirkan lahir di bulan Rabiul Awal dan di hari Senin yang biasa. Bukan di bulan terbaik, bukan di hari terbaik.
Maka di sini ada hikmahnya. Allah Ta'ala takdirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di bulan Rabiul Awal biasa, dibuat di hari Senin biasa, untuk supaya memberitahu kepada kita dan menghilangkan stigma-stigma, menghilangkan tuduhan-tuduhan, prasangka-prasangka. Bila mana Rasulullah dilahirkan oleh Allah Ta'ala, ditakdirkan bahwasannya lahirnya Rasulullah di bulan Ramadan, maka akan ada tuduhan. Jelas Nabi menjadi Nabi mulia, jelas Rasul menjadi Rasul mulia. Kenapa? Karena lahir di bulan Ramadan. Artinya Nabi Muhammad mulia gara-gara bulan, saudara. Allah nggak mau itu. Allah ingin menunjukkan bagaimana kemuliaan Sayyiduna Muhammad. Bila Rasulullah lahir di hari Jumat pun demikian. Jelas Nabi menjadi mulia. Akan ada tuduhan itu. Rasul mulia gara-gara hari. Tetapi tidak demikian. Sebaliknya, Rabiul Awal adalah bulan biasa. Bulan gak dikenal. Bulan yang kosong. Tapi karena Rabiul Awal dijadikan bulan kelahiran Nabi. Sekarang siapa yang tidak kenal dengan Rabiul Awal, saudara? Bahkan kegembiraan dalam bulan Rabiul Awal melebihi Yaumul Idain. Kita kalau hari raya, mau hari raya Idul Fitri, mau hari raya Idul Adha, paling sehari atau 2 hari ramenya, sisanya sepi. Tapi kalau sudah masuk bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad, maka sepanjang malam menjadi agung, menjadi mulia, menjadi semerbak, menjadi bahagia, menjadi penuh dengan kemuliaan, saudara. Habis nih malam bikin maulid, besok kampung sebelah bikin maulid, saudara. Habis kampung sebelah, masjid sebelah, musolah sebelah, majelis taklim yang berikutnya. Terus setiap malam maulid demi maulid. Padahal Rabiul Awal sudah lewat, saudara. Tapi malam ini kita masih bergembira atas kelahiran baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Sayyiduna Muhammad. Inilah kualitas Sayyiduna Muhammad. Senin biasa, tapi karena menjadi hari kelahiran Nabi, Senin punya ibadah khusus, puasa Senin Kemis, saudara. Sesuatu yang biasa bila dikaitkan dengan sesuatu yang mulia, maka yang biasa derajatnya akan terangkat ikut mulia gara-gara adanya yang mulia, saudara. Senin biasa karena dikaitkan dengan Nabi menjadi mulia. Rabiul Awal biasa karena dikaitkan dengan Nabi menjadi mulia. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Sehingga para ulama mengatakan, afdalul lailah inda nabiyuna Muhammad ibni Abdullah laila Isra wal Mi'raj. Sebaik-baik malam khusus untuk Rasul bukan buat kita. Sebaik-baik malam khusus untuk Nabi Muhammad bukan buat kita. Adalah malam Isra wal Mi'rajnya. Kenapa malam Isra Mi'raj menjadi malam terbaik buat Nabi? Karena di malam itu adalah malam pertemuan antara Allah dengan baginda Nabi Muhammad. Tidak ada makhluk yang bisa berjumpa dengan Khalik kecuali Sayyiduna Muhammad. Sehingga itu menjadi malam terbaik buat Rasul, tapi bukan buat kita. Wa afdalul laila inda ummatihi laila wulida sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik malam buat kita umat Sayyiduna Muhammad adalah malam kelahiran Sayyiduna Muhammad. Kenapa malam kelahiran Nabi menjadi mulia? Buat kita, paling mulia buat kita. Melebihi malam-malam yang lain. Malam termulia buat kita adalah malam kelahiran Nabi. Maka jawabannya tidak akan ada malam-malam mulia tanpa ada malam kelahiran Nabi Muhammad. Gak akan ada Isra Mi'raj kalau Rasulullah gak dilahirkan. Gak akan ada Yaumul Idain kalau Nabi Muhammad gak dilahirkan. Gak akan ada Lailatul Jum'ah kalau Nabi Muhammad tidak dilahirkan. Gak akan ada Nisfu Sya'ban kalau Nabi Muhammad tidak dilahirkan. Gak akan ada Ramadan kalau Nabi Muhammad tidak dilahirkan. Bahkan tidak akan ada surga kalau Rasulullah tidak dilahirkan, saudara. Adanya semua itu sebab adanya Sayyiduna Muhammad. Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Maka oleh sebab itu ini malam-malam kelahiran Nabi. Sebetulnya malam kelahiran Nabi sudah lewat. Tapi saudara, di dalam bergembira atas kelahiran Nabi, gak akan ada batas waktunya, saudara. Maka oleh sebab itu gembirakan Sayyiduna Muhammad setiap waktu dan saat. Orang kalau bahasa malam kelahiran berarti apa? Malam ulang tahun. Malam ulang tahun, nah kita sedang merayakan ulang tahun Nabi. Kalau ulang tahun, kalau misalnya ulang tahun yang diharapin apa sih? Kado. Kita kalau ulang tahun ngarep kado, dikasih kado.
Kita kalau pengen ngasih kado kepada orang yang paling kita sayang, kita kasih yang terbaik. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kita kasih yang terbaik walaupun mahal, kita nabung. Nah sekarang kado apa yang ingin kita berikan kepada Sayyidina Muhammad? Kado apa saudara? Apakah Rasulullah butuh kita dikasih kado dari kita dengan hal-hal duniawi? Enggak. Yang Nabi Muhammad butuh kado dari umatnya. Umatnya bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kado terindah untuk Sayyidina Muhammad. Ayo diperbaikin. Apa yang kurang dalam diri kita dalam hal-hal ibadah diperbaiki untuk supaya kita bisa memberikan kado terindah untuk Sayyidina Muhammad. Ya Rasul kita mulia, Rasul kita agung, enggak ada nabi yang melebihi keagungannya dibanding Nabi Muhammad. Rasul mulia, Rasul istimewa. Sampai-sampai mukjizat-mukjizat dari para nabi, para rasul yang lain pun gak sebanding dengan apa yang dimiliki oleh Sayyidina Muhammad. Bahkan yang dimiliki oleh mereka, dimiliki pula oleh Rasul melebihi daripada mereka. Nabi Allah Musa pernah membelah lautan, mukjizatnya. Rasulullah membelah rembulan, saudara. Nabi Musa pernah mengetukkan tongkatnya keluar dari batu, air yang mengalir begitu deras. Rasulullah mengalirkan air dari jari jemarinya yang indah, saudara. Nabi Allah Isa pernah menghidupkan orang yang mati. Mukjizat Nabi Muhammad adalah menghidupkan hati-hati yang mati, saudara. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Hebat kita punya Nabi. Hebat kita punya Rasul. Nabi Yusuf yang terkenal ketampanannya tidak sebanding dengan ketampanan Sayyidina Muhammad. Sehingga salah seorang sahabat mengatakan memuji Nabi Muhammad dalam syairnya. Wa ajmalu minka lam taraqattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Yang lebih indah dari engkau enggak pernah mataku melihat wahai Nabi. Engkau yang paling indah ya Rasulullah. Dan yang lebih baik darimu enggak pernah seorang wanita pernah melahirkan. Engkau manusia yang terbaik ya Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasa'u. Engkau tercipta tanpa ada kekurangan sedikit pun, tanpa ada cacat sedikit pun, seakan-akan kau ciptakan dirimu dengan tanganmu sendiri semaumu. Sallu ala Muhammad. Masya Allah kita punya Nabi. Agung mulia, semua mengagungkan Sayyidina Muhammad. Alam mengagungkan Rasulullah. Malaikat mengagungkan Rasulullah. Sorga mengagungkan Rasulullah. Semua mengagungkan Sayyidina Muhammad. Bahkan Allah pun memberikan pengagungan kepada Sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala kalau manggil para nabi, para rasul dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut nama-nama mereka, saudara. Allah sebut nama jelas mereka. Namanya yang dipanggil oleh Allah. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Musa, la takhaf. Ya Ibrahim, qad sadaqta ru'ya. Ya Yahya, khudil kitaba bil quwwah. Ya Zakaria, inna nubasyuruka bi gulamin ismuhu Yahya. Semua nama-namanya yang Allah sebut, saudara, kecuali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhira. Dan bila pun Allah memanggil nama jelasnya Rasul, selalu pasti disertai dengan pangkat baginda Nabi Muhammad. Muhammadur Rasulullah. Alladzina ma'hu asyidda'u 'alal kufar al-akhir al-ayah. Masya Allah. Sallu ala Muhammad. Inilah kita punya Nabi. Inilah kita punya Rasul. Rasul nggak butuh salawat kita, kita yang butuh salawat kepada Nabi Muhammad. Salawat kita dibanding dengan salawatnya Allah kepada Rasulullah nggak ada apa-apanya. Allah bersalawat kepada Nabi. Kalau dibandingkan dengan salawat kita nggak ada apa-apanya. Salawat Allah jauh lebih agung, lebih mulia, saudara. Tapi kita yang butuh bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Walaupun semua manusia tidak mengagungkan Nabi sekalipun, Nabi tetap agung. Walaupun seluruh manusia
menghina Nabi, Nabi tidak akan pernah terhinakan, saudara. Karena Nabi dimuliakan oleh Zat yang Maha Agung. Nabi ditinggikan oleh Zat yang Maha Tinggi. Tetapi kita yang butuh mengagungkan Sayyiduna Muhammad, meninggikan Sayyiduna Muhammad, memuliakan Sayyiduna Muhammad, memuji Sayyiduna Muhammad, untuk supaya kita bisa mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Sampai diceritakan di kota Tarim ada satu perempuan meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, anaknya mimpi. Bermimpi melihat keadaan ibunya. Ditanya, "Wahai ibu, gimana keadaanmu di sini?" Maka ibunya menceritakan, "Wahai anakku, aku ini seperti mimpi, meninggal ini seperti mimpi. Ketika aku buka kedua bola mataku, aku bisa menggerakkan kakiku. Tempat ini gelap. Aku tunggu malaikat Munkar Nakir yang akan mempertanyakan saya. Aku tahu ini adalah kematian. Aku tunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 5 jam. Gak kunjung-kunjung datang itu malaikat. Sampai akhirnya aku bisa menggerakkan kaki, aku berdiri dan aku hentakkan kakiku. Maka seketika itu kegelapan berubah menjadi terang benderang dan juga kesempitan berubah menjadi istana yang megah. Begitu banyak bidadari-bidadari sorga. Dan aku tanya, wahai makhluk Allah, saya ini lagi di mana? Kemudian para bidadari-bidadari sorga mengatakan, engkau sudah berada di sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tanya lagi, loh kok bisa saya langsung dimasukkan ke dalam sorga sementara Munkar Nakir belum mempertanyakan saya? Ujian belum dikasih, kok bisa udah lulus? Maka apa kata bidadari? Orang sepertimu gak perlu dipertanyakan lagi, langsung akan dimasukkan ke dalam sorga. Karena selama hidupmu kau memberikan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Rasulillah. Sebagian lagi ada kisah, ada orang berandal, sekampung tahu ini orang penjahat. Ini orang gak bener, sekampung yang tahu, bukan 1-2 orang. Mati ini orang, jenazahnya gak ada yang mau ngurusin. Gak ada yang mau ngurusin. Sampai akhirnya jenazahnya dibuang di pinggir jalan. Ada salah seorang wali besar, terkenal di kampung itu, di kota itu. Ini wali gak pernah keluar. Tiba-tiba keluar. Tanya sama penduduk kampung. Ada orang soleh yang baru meninggal di sini nih. Maka penduduk kampung mengatakan, gak ada wahai guru. Kalau orang soleh yang mati gak ada. Kalau orang toleh ada. Kalau orang jahat, penjahat, brengsek ada yang mati baru aja. Dan di sini cuma 1 orang yang mati, dia doang. Maka kata orang soleh ini, enggak, ini orang soleh yang wafat. Loh kok bisa engkau mengatakan orang soleh? Maka ini wali mengatakan, baru saja aku berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad. Aku diperintahkan untuk mengurus jenazahnya, menyolati, mengkafani, memandikan, menyolati dan juga menguburkan itu jenazah. Karena dia adalah orang yang dicintai oleh Sayyiduna Muhammad. Nah, orang kampung bingung, gak ada lagi yang mati cuma 1 orang. Itu tadi orang yang terkenal penjahat. Maka ketika ditanya di mana jenazahnya, ada di pinggir jalan. Didatengin di pinggir jalan situ, diambil, diurus jenazahnya. Tanya sama si istri, wahai istri daripada almarhum, apa yang dikerjain sama suamimu? Suamimu ini orang hebat, apa yang dikerjain sama dia? Kata si istri bilang, sebagaimana yang kau dengar dari masyarakat, ya itu pekerjaannya. Orang jahat. Kemudian orang soleh ini memaksa, gak mungkin. Gak mungkin ini orang jahat. Nah, yang nyuruh saya ini manusia terbaik, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin. Apa kerjaan suamimu? Maka si istri mengatakan, iya, dia punya kebiasaan. Betul, dia punya perilaku gak bagus.
Tapi setiap masuk tanggal 1 Rabiul Awal, maka suamiku bertobat dari semua kemaksiatan yang dia lakukan. Dia mengumpulkan hartanya yang halal. Dia kerja dengan harta yang halal. Kemudian dia santuni anak-anak yatim. Kemudian dia bikin acara di rumahnya, kecil-kecilan, ngajak teman-temannya yang mau ikut. Untuk apa? Untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerjaan dia bersolawat saja. Masuk Rabiul Awal, dia khususkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia lakukan setiap tahun dari zaman dulu. Sebab dia memberikan ihtiram, memberikan ihtiram yang tinggi, ta'zim wa takrim kepada detik-detik kelahiran Nabi, bulan-bulan kelahiran Nabi. Maka Nabi Muhammad memberikan kemuliaan juga dengan memberikan syafaat kepada itu orang, saudara. Sallu ala Muhammad. Maka oleh sebab itu saudara dimuliakan oleh Allah, kita nggak bakal jadi mulia kalau nggak karena Nabi Muhammad. Kemaksiatan umat-umat terdahulu yang Allah hancurkan dan binasakan mereka, kita lakuin kok. Kaum Ad dibinasakan gara-gara LGBT. Sekarang ada nggak LGBT? Kan'an durhaka sama Nabi Allah Nuh, ayahnya sendiri. Sehingga akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada kaum itu nggak percaya dengan Nabi Nuh, mereka selalu menentang Nabi Nuh. Tapi kedurhakaan juga ada di situ. Kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya dibinasakan oleh Allah. Sekarang anak durhaka sedikit tapi banyak. Jangan bilang dikit, saya tunjukin di mata-mata kalian, saudara. Kejadian di Malang, seorang anak membakar hidup-hidup ibu kandungnya sampai mati. Gara-gara apa? Gara-gara ibunya tidak mau memberikan uang 10.000 kepada si anak karena tahu anaknya akan belanja miras oplosan. Gak dikasih sama ibunya, ibunya dibakar, dibunuh. Di Sulawesi, tepatnya daerah Goa, seorang anak menggorok leher bapak kandungnya sampai putus, saudara. Karena bapaknya tidak izinkan si anak keluar bersama kawan-kawannya untuk pesta miras, saudara. Di Purwakarta, Jawa Barat, seorang anak mengkampak kepala bapak kandungnya sampai pecah mati bersimbah darah, saudara. Kenapa? Karena bapaknya tidak sanggup membelikan HP baru buat si anak. Anak kecil, usianya 10 tahun, namanya Yuyun, diperkosa oleh 14 anak SMP, dibawa pengaruh minuman keras. 8 anak pertama yang memperkosa Yuyun, Yuyun masih bernafas. 6 anak terakhir, Yuyun sudah menjadi mayat manusia. Artinya 6 anak SMP memperkosa bangkai mayat manusia, saudara. Karyawati di Tangerang namanya Indah, diperkosa oleh 3 orang, dibawa pengaruh minuman keras, diperkosa bergiliran. Kemudian Indah melawan, salah satunya panik. Ada cangkul, dicangkul leher Indah sampai hampir putus, saudara. Dan gak sampai di sana, batang cangkulnya dimasukkan ke kemaluan Indah sampai merobek jantung dan parunya serta isi perutnya, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu ada video yang viral. Anak sekolah menendang nenek-nenek. Betul? Innalillahi wa inna ilaihi. Dan video yang satunya lagi pun viral di daerah Jawa, modelnya Jawa Timur atau Jawa Tengah, saya tidak tahu. Anak sekolah pakai motor, gak pakai helm, gak bawa SIM, ditilang sama polisi. Polisinya dicaci maki sama dia. Kebun binatang diabsen satu demi satu. Ini menunjukkan apa? Moral anak bangsa kita sudah lenyap, saudara. Hilangnya moral, hilangnya akhlak, hilangnya etika. Itu bukan sepenuhnya kesalahan si anak, saudara. Gak sepenuhnya kesalahan si anak. Tapi yang lebih bersalah orang tuanya yang lalai mendidik anaknya, saudara. Orang tua zaman sekarang lebih seneng ngajarin gibah sama anak ketimbang ngajarin etika, saudara. Kalau gibah depan anak, gosip depan anak, ya akhirnya anaknya pun bisa jadi tukang gibah, saudara. Orang tua zaman sekarang
tidak memperkenalkan Nabi, sehingga anak muda zaman sekarang krisis idola. Anak-anak muda zaman sekarang mereka kehilangan sosok idola sampai mereka mencari idola dengan tangan sendiri, saudara. Akhirnya liar. Yang diidolakan artis Korea, yang diidolakan pemain bola, yang diidolakan orang yang gak pernah sekalipun sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda sebagai orang tua jangan berpangku tangan. Jangan Anda merasa anak saya sudah besar, anak saya sudah tahu mana yang benar mana yang salah. Enggak bisa. Yang udah dewasa saja banyak yang salah, apalagi yang baru beranjak dewasa, saudara. Maka kewajiban orang tua wajib memberikan daripada pendidikan agama, moral dan etika, saudara. Jangan anak nggak bisa matematika, Anda cari guru terbaik untuk buat les, Anda bayar mahal untuk gurunya. Yang penting anak Anda bisa matematika. Ada pelajaran yang mungkin tidak dipahami oleh anak Anda cari guru, Anda leskan anak Anda. Terus Anda tuntut anak Anda untuk bisa menguasai ilmu-ilmu di sekolah. Tapi ketika anak Anda nggak bisa ngaji Al-Quran, Anda nggak pernah cari ustadz dan ustazah. Anak Anda nggak bisa sholat, anak Anda tidak disuruh oleh Anda untuk apa? Untuk belajar di majelis-majelis ilmu agama. Anda acuh tak acuh dengan urusan agama. Yang kita pikirkan sebagai orang tua zaman sekarang, bagaimana caranya anaknya bisa menjadi anak terbaik di sekolah. Tapi gak pernah memikirkan bagaimana cara anaknya untuk bisa menjadi anak terbaik di hadapan Allah Ta'ala. Kalau buat guru sekolah Anda keluarkan uang, Anda gelontorkan dana, Anda kasih berapapun bayarannya semahal apapun, Anda usahakan. Tapi kalau guru ngaji, saudara, SPP 15.000 naik aja 5.000 jadi 20.000 sebulan. Sekampung yang jadi omongan, saudara. Tuh Ustadz udah gak ikhlas tuh. Bulan kemarin 15.000 SPP, sekarang jadi 20.000. Ustadz gak ikhlas, Ustadz apa itu? Innalillah wa inna ilaihi. SPP sekolah 700.000, ente gak bilang guru kagak ikhlas. Tapi kalau Ustadz naikin jadi 20.000 bilang kagak ikhlas, ilmu agama lebih mahal dari ilmu sekolah. Ilmu agama dipakai dunia akhirat. Ngaji dipakai dunia akhirat. Di dunia dia ngaji, di akhirat dapat pahala. Quran datang jadi syafaat. Nah kalau matematika, ini ilmu dunia doang. Itu pun dipakai waktu ada di atas tanah. Kalau di dalam tanah nggak kepake. Gak ada sejarahnya malaikat munkar nakir tanya, man rabbuka? Saya juara 1 tingkat nasional matematika. Terus langsung lulus masuk surga? Gak ada. Betul? Ayo orang tua zaman sekarang kenalin idola. Tidak ada kisah yang pantas dikisahkan oleh anak kita kecuali kisah baginda Nabi Muhammad. Tidak ada cerita yang pantas untuk diceritakan oleh anak kita kecuali cerita Sayyiduna Muhammad. Dan ceritakan orang-orang yang berkaitan dengan Sayyiduna Muhammad. Para sahabat, para tabiin, para aslaf, para orang soleh. Itu yang diceritakan, jangan yang diceritain tetangga mulu. Tetangga beli kulkas baru, Anda nyinyir, Anda julid. Mulai keluar jurus, mulut lancip. Innalillah wa inna ilaihi. Jangan sebagai orang tua cuman bisa nyuruh anaknya gi ngaji, tapi orang tua nggak bisa mencontohkan. Maghrib anaknya disuruh ngaji, tapi orang tua berebut remote kok. Bapaknya pengen nonton boy anak jalanan, ibunya ikatan cinta, jadi anak cabe-cabean, saudara. Bener apa enggak? Dulu zaman saya masih kecil, kalau diharuskan keluar dari rumah sebelum maghrib atau mau maghrib, saya harus keluar sama ayah karena ada acara. Kita baca ratib dipercepat, kemudian kita keluar. Saya masih mendengar sampai detik ini, saya masih ingat. Setiap pintu rumah di kampung saya di Jakarta, dan saya yakin dimanapun berada pasti ini menjadi salah satu hal yang sudah lumrah kita dengar dan kita dapati di masa-masa kita kecil. Orang yang kelahirannya 90, di masa-masa umur 6-7 tahun, kita masih dapetin tuh masa-masa. Kenapa? Yang keluar dari pintu-pintu rumah semua warga. Setiap rumah, bukan sekampung satu rumah, enggak. Setiap rumah yang keluar dari rumah-rumah mereka, suara anak lagi ngaji Quran sama orang tuanya dan suara ratib, saudara. Enggak keluar dari itu. Tapi zaman sekarang kalau misalnya saya undangan harus kita keluar maghrib.
Kita percepat pembacaan ratib dan lain sebagainya. Yang kami dengar keluar dari setiap daripada pintu-pintu rumah yang ada saat ini. Suara televisi sampai luar, saudara. Suara musik sampai luar. Innalillahi wa inna ilaihi. Ayo ajarin kita punya anak-anak nih. Anak itu aset orang tuanya. Kalau pengen ngelihat orang tuanya, orang tua yang sukses, lihat saja anaknya. Anaknya anak baik apa enggak? Kalau anaknya baik, orang tuanya pasti sukses. Tapi kalau anaknya saja gagal, berarti orang tuanya gagal. Patokannya di situ. Maka oleh sebab itu jadilah orang tua yang sukses. Akhlak Nabi bagikan kepada anak-anak Anda. Ilmu Nabi bagikan kepada anak-anak Anda. Sejarah Nabi bagikan kepada anak-anak Anda. Anak zaman sekarang lebih kenal dengan artis ketimbang dengan Nabi, saudara. Kalau sama artis, Masya Allah udah kayak saudara kandung. Oh kalau artis ini saya kenal nih, Beb. Artis ini pacarannya sama ini, kawinnya sama ini, selingkuhnya sama ini. Rumahnya di sini, makanan favoritnya ini, minuman favoritnya ini. Warna yang paling disuka ini, Beb. Apal. Tapi kalau ditanya tentang Nabi Muhammad, subhanallah. Tiba-tiba hilang ingatan, saudara. Gak ada yang kenal dengan Rasulnya. Kita kenal Nabi hanya sebatas nama kok. Muhammad bin Abdullah beristrikan Khadijah dan Aisyah. Kemudian punya anak Fatimah. Hanya sebatas itu. Selebihnya kita gak kenal. Kif akhlaku wa kif sifatu. Akhlak Nabi bagaimana? Sifat Nabi seperti apa? Perangai Nabi seperti apa? Kita gak kenal, bahkan kita gak mau tahu dengan itu semua, saudara. Subhanallah, kita maulid tiap tahun. Setiap malam kita hadir peringatan maulid. Apa perubahan dalam hidup kita? Tahajud tambah rajin. Duha tambah rajin. Baca Qur'annya bertambah. Apa perubahannya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rugi banget. Hadir maulid gak bawa perubahan. Ayo mulai malam ini kita perbaikin. Kita pulang harus bawa perubahan, saudara. Yang suka ninggalin sholat jadi rajin sholat. Yang belum tobat jadi tobat. Yang gak suka sholawat jadi cinta sholawat. Yang gak pernah duha jadi duha. Yang gak pernah witir jadi sholat witir. Yang gak pernah qobliyah ba'diyah menjalankan qobliyah ba'diyah. Ambil perubahan. Walaupun satu perubahan setiap satu tempat, saudara. Kita hadir maulid ini perubahannya apa? Kita ngerjain istiqomahin daripada sholat duha. Satu aja, jangan banyak-banyak. Besok kalau kita hadir lagi maulid, ambil lagi sunnah Nabi kita hidupin. Apa? Misal witirnya. Berarti duha sama witir udah hidup, saudara. Coba kalau kita hadir setiap maulid, setiap malam maulid, sudah berapa ratus maulid dan berapa ratus sunnah yang sudah kita hidupkan, saudara. Sallu ala Muhammad. Rasulullah itu girang, Rasulullah itu demen, Rasulullah itu sayang, Rasulullah itu cinta, Rasulullah itu bangga. Bukan umat yang hadir maulid, bukan. Tapi Rasulullah bangga umat yang hadir maulid pulang bawa perubahan, saudara. Kalau hadir maulid gak bawa perubahan, buat apa? Buat apa datang maulid yang diomongin mantan, buat apa? Datang maulid yang diomongin artis Korea itu buat apa? Kita hadir maulid pengen apa? Yang kita omongin Sayyiduna Muhammad. Yang kita curahkan kecintaan Sayyiduna Muhammad. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih berkah buat kehidupan kita. Saudara yang dimuliakan oleh Allah. Dari sekian banyak yang saya sampaikan, tolong digarisbawahi yang satu ini. Kalau betul-betul kita cinta sama Nabi Muhammad, satu saja jalankan, insya Allah semuanya akan selesai, saudara. Apa itu? Galih ilmu baginda Nabi Muhammad. Kalau kita cinta sama Rasul, yang rajin nuntut ilmu. Jadi rame jangan cuma maulid, tapi ramein juga majelis taklim. Yang rutin setiap seminggu sekali. Kenapa? Kalau pengen cinta sama Nabi, cinta sama Rasul ada ilmunya. Rindu sama Nabi ada ilmunya. Kalau kita cuma bilang cinta, cuma bilang rindu, beok juga jago. Burung beok, tahu burung beok? Tuh kalau diajarin ngomong I love you jago tuh. Paham? Semua bisa, orang gila juga bisa ngomong cinta dan rindu. Tapi nggak semua orang bisa membuktikan cinta dan rindu. Kita bisa buktikan cinta dan rindu kalau kita tahu ilmu.
Rasulullah nggak ninggalin apa-apa, cuma ninggalin ilmu. Ilmu adalah peninggalan Nabi, warisan Nabi. Saya pengen tanya, jawabnya yang kompak. Warisan itu dikasih sama orang jauh apa orang dekat? Orang jauh apa orang dekat? Yang dapat warisan itu tetangga apa keluarga? Tetangga apa keluarga? Yakin? Yakin? Tetangga dapat warisan enggak? RT dapat warisan enggak? RW dapat warisan enggak? Yang dapat warisan siapa? Yang dapat warisan siapa? Baik, ini Nabi Muhammad punya warisan ilmu. Rasulullah punya warisan. Pengen enggak jadi keluarga Nabi? Pengen enggak jadi orang dekat Nabi? Ambil warisannya. Ambil warisannya. Kalau kita sudah ambil warisan Nabi, kita rajin mengaji, berarti Anda orang dekat baginda Nabi Muhammad. Anda keluarga Sayyiduna Muhammad. Paham? Udah gak usah banyak-banyak. Gak usah banyak-banyak, cukup ilmu. Hadir maulid poinnya 1, rajin nuntut ilmu. Udah selesai saudara. Mulai sekarang yang rajin nuntut ilmu. Kita pengen cinta sama Nabi, pengen hidupin sunnahnya, pengen ngelakuin duha, witir, tahajud, wudu, ini wudu dengan kesunah-sunahannya, siwak dan lain sebagainya. Tapi nggak punya ilmunya, percuma. Aqulu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang ibadah tanpa dilandasi ilmu, ibadahnya ditolak sama Allah Ta'ala. Kemudian juga kalau udah dapat ilmu, bagiin, jangan pelit-pelit. Nih kita sekarang dapat apa nih? Oh poinnya, kita kalau cinta sama Nabi mesti rajin mengaji. Udah bagiin ke kawan-kawan. Sistem MLM harus dijalankan. Kalau misalnya ngaji jangan sendirian, bawa orang. Rekrut orang buat ngaji. Dulu kita kalau maksiat rekrut teman saudara. Ada konser kita ajak. Bro kita konser yuk, kita rekrut orang kok. Kenapa kita nggak bisa rekrut orang dalam taatan? Dalam ketaatan, dalam ketakwaan, dalam kebaikan, dalam kemajelis. Kenapa kita nggak bisa? Ayo sekarang kita harus bisa. Kita rekrut orang, bagikan ilmu-ilmu. Fa'alimun bi ilmihim la ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Siapa orang yang mengetahui ilmu, dia tidak amalkan, dia tidak bagikan, maka Allah akan siksa dia sebelum Allah menyiksa para penyembah berhala. Allah sebelum menyiksa orang-orang kafir, yang Allah siksa itu orang-orang mukmin dulu yang punya ilmu tapi nggak dibagiin, yang punya ilmu tapi nggak disebarin, yang punya ilmu tapi nggak dikasihin sama orang lain. Itu yang lebih pertama disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan orang punya ilmu di sini ulama, bukan, tapi orang yang dapetin ilmu nih nasihat. Dapat kepada antum semua, antum gak bagiin, siap-siap disiksa sama Allah Ta'ala. Bahkan diceritakan ketika Allah menyiksa orang-orang yang punya ilmu, sebelum Allah menyiksa para penyembah berhala, itu para penyembah berhala semua teriak histeris, ya Allah percepat azab mereka dan cepatlah azab kami. Kenapa? Menonton, menyaksikan mereka engkau azab, ini sudah menjadi siksaan buat kami. Nontonin orang diazab udah jadi siksaan buat mereka saudara. Na'udzubillahi min. Saking pedihnya daripada siksaan tersebut. Nah daripada itu terjadi kepada kita, yuk kita sebarin ilmu malam ini yang kita dapati. Kita ajak orang lain dalam kebaikan dan ketaatan. Yang insya Allah mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang mana mendapatkan kecintaan dari Sayyiduna Muhammad. Mendapatkan kerinduan dari Sayyiduna Muhammad. Mendapatkan keridhaan dari Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu penting saudara. Kita pengen masuk surga ada ilmunya. Kita pengen menghindari neraka ada ilmunya. Sehingga ilmu itu penting dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang istiqamah. Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan illa jannah. Siapa orang yang gemar melangkahkan kaki mereka untuk masuk ke dalam majlis, melangkahkan kaki mereka untuk hadir majlis-majlis ilmu, maka orang itu akan dipermudah langkah kakinya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah hadir majlis, mudah masuk ke dalam surga. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengatakan sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mencari ilmu. Di sini darajat pakai isim jamak, beberapa derajat. Alal aqal paling sedikit 3 derajat. Sehingga daripada para mufassir mengatakan baina darajatain, antara derajat pertama hingga mencapai derajat yang kedua, khamsamiyah sanawat. Ada yang mengatakan masafahnya
itu perjalanannya derajat pertama ke derajat kedua 500 tahun. Ada magalah yang lain, ada ucapan yang lain, ada riwayat yang lain. Hamsamiyah sanawat bil ibadah. Kalau dia ingin mencapai derajat pertama untuk sampai dalam derajat yang kedua, maka mereka harus menempuh ibadah selama 500 tahun. Artinya duduk sesaat di majelis ilmu, maka paling sedikit kita akan dicatat oleh Allah ibadah selama 1500 tahun, saudara. Masya Allah. Makanya umat-umat terdahulu itu terheran-heran. Umat terdahulu itu terheran-heran. Ngelihat ada umat umurnya pendek tapi pahala mereka melampaui daripada usia-usia mereka. Dulu Nabi Nuh pernah ketemu sama nenek-nenek yang nangis di atas kuburan. Itu Nabi Nuh tanya, "Nek, kenapa nangis?" Nenek ini bilang, "Saya nangis karena cucu saya meninggal masih kecil. Usianya berapa? Baru 300 tahun. Baru 300 tahun." Kalau ada zaman sekarang 300 tahun dia jadi jenglot kali itu orang. Baru 300 tahun dibilang. Kemudian Nabi Nuh bilang, "Wahai nenek, sesungguhnya nanti di hari kiamat, dekat-dekat hari kiamat, di akhir zaman akan ada umat yang usianya sampai 60-70 tahun." Kemudian nenek itu tanya, "Apakah ada wahai Nabi Nuh?" "Ada." Apa yang mereka lakukan 60-70 tahun itu? Ya sebagian di antara mereka maksiat. 60-70 tahun masih maksiat. Banyak dihabiskan waktunya untuk lalai kepada Allah. Iya. Dan apa yang kau lakukan wahai nenek kalau engkau menjadi orang yang usianya 60-70 tahun? Apa kata si nenek? "Aku akan ibadah dan tidak akan pernah tinggal. Aku akan senantiasa sujud kepada Allah dan tidak akan pernah bangun lagi sampai aku mati. Karena waktu yang aku miliki hanya sesaat." 60-70 tahun. Itu nenek pengen sujud kepada Allah, gak pengen bangun-bangun lagi sampai mati. Shallu ala Muhammad. Tapi ternyata kita jarang sujud sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita ini malam dapat taufik dari Allah, dapat hidayah dari Allah, dan mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad dosa kita, orang tua kita, guru-guru kita semuanya diampuni sama Allah. Berkat Rasulullah mudah-mudahan keadaan kita diperbaiki sama Allah. Ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsani hali aziz ya ghafar ya muta'al. Ya mughallibul qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala maghfiratik. Dan saudara-saudara dimuliakan oleh Allah. Sebelum saya selesaikan ceramah ini, saya tutup dengan pengumuman dan juga sholawat. Saya mohon izin kepada para habaib. Kita merintis pondok. Pondok kita namanya Pondok Pesantren Al-Khairiyah yang ada di Bekasi. Saat ini santrinya sudah hampir 50 orang. Dulu 120, kita kikis dan kita pangkas habis. Kenapa? Yang pertama, tempatnya tidak memadai, baru 6.000 meter. Ada 6 kamar. Jadi kita kesian ngelihat santri itu di kamar, tidurnya pada di kamar, ada yang di masjid dan lain sebagainya. Sehingga kita pangkas. Kemudian saya punya guru bilang, usahakan dalam perintisan ini murid itu paling banyak 40. Dan ini juga masih daripada agak bandel sedikit kita. Hampir 50, tapi gak ada masalah. Kata guru 40-50 gak ada masalah. Yang penting anak-anak itu ada tempatnya. Alhamdulillah ada tempatnya. Kemudian kita pangkas juga karena untuk supaya lebih fokus lagi di dalam pembibitan umat. Jadi ada 50 santri di pondok dan pondok kami gratis tidak dipungut biaya. Setiap saya ceramah di berbagai macam daerah, saya selalu memberikan kuota setiap tempat 5 orang, 5 orang, 5 orang, 5 orang. Jadi kalau ada orang sini laki-laki lulus SD, dia sudah mandiri, punya niat, punya tekad untuk mengabdi, untuk belajar agama, untuk pesantren, silakan kirim ke pondok kita yang ada di Bekasi. Di Google Maps ada Pondok Pesantren Al-Khairiyah atau Anda hubungin panitia yang sudah pernah sampai ke tempat saya. Anak-anak gratis kita kasih makan 3 kali sehari. Fasilitas di pondok kita ada kolam berenangnya, ada lapangan futsalnya, ada lapangan bulu tangkisnya. Bahkan ada kuda untuk berkuda anak-anak santri. Fasilitas untuk olahraga sudah kita lengkapi. Ada masjidnya, ada aulanya, ada kamar-kamar santrinya, kamar mandinya, ada kantinnya, ada tokonya. Semua sudah kita lengkapi. Sekarang ini kita bagikan, kita wajib untuk senantiasa meningkatkan kualitas anak bangsa kita dengan cara pesantren, saudara. Pondok pesantren bukan tempat pembuangan anak, tapi pondok pesantren tempat pembibitan anak. Jadi jangan pernah
mengubah daripada apa? Daripada muru'ah, kewibawaan pesantren, saudara. Pesantren bukan tempat pembuangan anak. Pesantren bukan tempat pembuangan anak nakal, tapi pesantren adalah tempat pembibitan anak untuk menjadi anak yang lebih baik lagi, saudara. Dan juga saya punya abah pernah bilang, tanya sama saya, Ali, lebih afdol mana orang bangun pesantren, bangun madrasah sama bangun masjid? Saya bilang bangun masjid lebih afdol, Pak, karena masjid adalah rumahnya Allah. Kata abah saya, untuk zaman sekarang bangun pesantren lebih afdol dari bangun masjid. Saya kaget, kenapa Bah? Ya, berapa banyak masjid dibangun tapi kosong. Kenapa? Gak ada orang yang paham ilmu untuk memakmurkan itu masjid. Berapa banyak masjid-masjid dibangun mewah, megah, tapi gak ada yang makmurin. Sehingga sampai mati dengan sendirinya, saudara. Tapi kalau orang bangun pesantren, kamu bibit anak, kemudian anak itu lulus, dia masuk ke satu kampung. Kampung gak ada masjid, bisa ada masjid gara-gara kamu punya santri. Betul apa enggak? Sehingga bangun pesantren lebih afdol zaman ini dibanding bangun masjid, untuk supaya bisa ada yang memakmurkan masjid. Kalaupun tempat tidak ada masjid, gara-gara anak santri nanti bisa ada gerakan untuk membangun masjid di kampung-kampung itu, saudara. Sehingga ini yang harus kita galakkan. Jadi pesantren bukan tempat yang menakutkan, bukan tempat yang hina, bukan tempat pembuangan, tapi pesantren adalah tempat mulia karena di situ ilmu baginda Nabi Muhammad dibagikan. Saya kasih 5 kuota orang sini, datang saja ke pondok bilang, saya dengar ceramah Habib, ada 5 kuota Habib berikan kepada orang-orang di kampung kami, dari manapun terserah, yang penting Anda bilang saja. Kemudian di sana nanti akan dikasih daripada gratis total, tidak dipungut biaya sama sekali. Cukup Anda biaya hidup anak-anak Anda sendiri, artinya beli pakaian, beli kitab itu sendiri, tanggung jawab sendiri. Tapi untuk makanan dan biaya-biaya yang lain untuk pondoknya, kami yang tanggung sampai selesai. Nah, mudah-mudahan ada. Dan juga bagaimana sih cara kami untuk bertahan? Bayar listriknya, kebutuhan pondoknya, bahkan beli berasnya, beli dan lain sebagainya. Karena sebagai 98% santri itu masih gratis di pondok kita. Bagaimana cara bertahan? Dari majelis ke majelis, dari panggung ke panggung. Malu udah saya buang. Kenapa? Ini untuk umat baginda Nabi Muhammad. Imam Ghazali masuk ke dalam surga gara-gara ngasih minum seekor lalat. Kemudian seorang pelacur diceritakan oleh Nabi di dalam hadis, masuk ke dalam surga, diberi tobat oleh Allah, dikasih hidayah oleh Allah gara-gara ngasih minum seekor anjing. Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi dimasukkan ke dalam surga gara-gara ngasih makan seekor kucing. Lalu bagaimana yang saat ini kita kasih makan umat Nabi Muhammad yang sedang berjuang, saudara? Mudah-mudahan pintu surga terbuka buat keluarga besar kita. Dan saya minta kepada segenap panitia untuk membantu kita sholawatan, kita galang dana untuk pondok pesantren. Dan juga saya doakan yang menyumbang mudah-mudahan diganjar oleh Allah dengan pahala yang berlipat. Dan rezekinya diganti oleh Allah dengan berlipat ganda. Perlu dicatat baik-baik, yang bisa nyumbang bukan orang yang punya uang, tapi orang yang dipilih oleh Allah. Dia punya uang tapi nggak dipilih. Mau uangnya miliaran nggak bakal bisa nyumbang, saudara. Karena hanya orang-orang terpilih yang bisa menyumbangkan, mendermakan daripada harta-harta mereka. Maka jadikan malam ini malam terpilih. Uang 5.000, 10.000, 20.000, bahkan 2.000 nggak buat kita kelaparan dan miskin serta mati, saudara. Tapi mudah-mudahan uang itu menjadi jembatan supaya kita punya potensi masuk ke dalam sorga bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Untuk anak-anak, tolong dipersiapkan daripada kardus-kardusnya, dan insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan jerih payah antum semua, kerja keras antum semua, bantuan antum semua diganjar dengan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Rahatil adyaru tashadu fi layalil maulidi wa barik النور يبدو من معاني أحمدي راحت المولد وبريك النور يبدو من معاني أحمدي وبريك النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد
صاحت الأديار تشدو في ليالي المولد Jamaah diminta untuk duduk. Jamaah diminta untuk duduk. Para jamaah dihimbau buat duduk. Panitia dihimbau memberikan arahan untuk kondusif dan duduk. وبريك النور يبدو من معاني أحمدي وبريك النور يبدو من معاني أحمدي وبريك النور يبدو من معاني Panitia dibantu lagi kekurangan anggota untuk penggalangan dana. Allah Allah fil layalil maulidi. Allah Allah. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah semua bernas yang mulia dari Quraisy pertama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah Kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan wafat ayah handanya. Tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, Allah yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Talib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang
معالي أحمدي وبريق النور يبدو من معالي أحمدي في الليالي المولدي في الليالي المولدي صلوا على Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jazakallah, terima kasih banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Hadza minni alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.